Kembali lagi di L-Talk Empowering Life Through Communication. Bersama dengan saya Nami Afrah dan juga dua panelis yang hebat. Ada Bapak Donny De Keyser, seorang speakerpreneur, dan juga Bapak Ronnie Francis, Business Maximizer. Nah, masih sama dengan topik kita yang tadi, kekuranganmu adalah kelebihanku. Oh, bukan kudaku, kudamu, bukan ya? Bukan. Oke, Kita beda tinggalkan ya. itu di segmen sebelumnya ya. Oke, kalau masih ada yang penasaran sahabat Esjol mengenai kuda, silahkan Anda buka episode yang lain. Betul, buka episode yang sebelumnya ya, karena sebelumnya kita sudah membahas juga terkait dengan kisah story mengenai kuda, sepatu, shio-shio, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan tips kira-kira setelah sudah mengetahui kekurangan dan juga kelebihan kita, apalagi mengetahui kekurangan dan kelebihan orang lain. Bagaimana untuk menjaga diri ini agar selalu waras dalam menghadapi kekurangan dan juga kelebihannya. Bagaimana menjaga namanya kewarasan? Pastinya itu adalah sesuatu hal yang dibilang gampang tidak, tetapi juga tidak sulit sebenarnya. Ya, karena kalau bisa dibilang waras atau tidak, Anda yakin Anda waras saat ini? Sangat yakin. Sangat yakin Anda waras? Dari mana Anda bisa yakin Anda bisa waras? Karena orang-orang di dalam rumah sakit juga mengatakan diri mereka waras. Tolong jangan dibanding seperti itu. Saya jadi mempertanyakan kewarasan saya. Nah, jadi yang paling pertama, untuk supaya Anda tetap waras di dalam namanya dunia ini, ada satu hal yang paling penting adalah Anda mengetahui bagaimana situasi yang ada. Jadi bagaimana Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain. Jadi kalau misalnya Anda membandingkan bahwa dengan orang lain Anda sangat-sangat berbeda, question mark. Betul nggak? Ya kan? Jadi yang pertama, bagaimana Anda bisa menilai dan melihat situasi yang ada, itu adalah untuk melihat di mana posisi Anda saat ini. Yang kedua, ya, karena ini namanya tips ya, setelah Anda melihat, maka Anda menganalisa apakah Anda saat ini menjadi satu dengan situasi yang ada. Kalau misalkan contoh ya, apakah waras kita di dalam lingkungan orang-orang yang tidak waras? Maka kewarasan itu akan menjadi salah satu kesepakatan, betul nggak? Di dalam orang-orang yang tidak waras, betul? Ya kan? Nah, ini makin berat ini karena kita filosofi. Very philosophical, yes. Dan ini ada 8 SKS tersendiri yang akan kita bahas. Ya, dan ingat ya, sahabat Eljon akan ada proses nanti di akhir dari segmen ini ya. Bagaimana biar mudah memahami, anggap aja dia tidak waras. Ya. Karena kalau misalnya Anda sudah bisa menganalisa namanya kesepakatan antara waras dan tidak waras, maka yang kedua Anda harus menganalisa sesuai dengan prinsip dan value yang ada di dalam nama masyarakat. Nah, itu dulu, ya kan? Value yang ada di masyarakat. Karena kita hidup bersosialisasi. Manusia adalah makhluk sosial. Betul. Nah, yang ketiga, maka Anda harus melihat lagi, setelah melihat dari yang sosial, yang ketiga, Anda harus bisa mengelainkan, menyelaraskan dengan diri pribadi. Karena setiap di dalam diri punya yang namanya prinsip hidup pribadi, yang bisa jadi berbeda dengan prinsip hidup yang ada berada di dalam sosial. Nah, ketika Anda sudah tahu prinsip Anda dan Anda bisa menyelaraskan dengan prinsip hidup Anda, maka Anda bisa tetap waras di dalam lingkungan yang tidak waras itu tadi. Nah, itu adalah 3 hal yang harus Anda lakukan supaya menjaga kewarasan Anda dan tetap menjadi kuda-kuda yang tangguh. Ya, seperti itu. Tetap mengetahui jadi yang pertama adalah mengetahui. Nah, ini ujian ya. Yang pertama iya, apa? ini proses makanya itu ya. Yang pertama adalah mengetahui diri, mengetahui posisi kita, posisi diri, betul. Di tempat kita ada di mana. Yang kedua adalah mengetahui prinsip dan value dari secara sosial. Menganalisa ya, value yang ada di dalam sosial. Yang ketiga, bagaimana menggabungkan kedua, menyelaraskan dengan prinsip hidup yang ada di dalam pribadi. Ya. Luar biasa, 100 lulus ya. Ih, seneng banget ya sudah bisa closing. Coba kita lupakan bapak kita satu ini. Nah, itu dia. Kalau tadi sudah dapat tips 3 ya, dan sangat-sangat filosofi banget. Berarti nggak boleh kurang dong kalau narasumber, karena kalau ada 3 harusnya lebih, nggak boleh kurang. Ini harus disertakan dengan punchline. Oke. Ini harus disertakan dengan punchline. Bagaimana dengan Bapak Doni? Berat ya. Males Apa sih tadi pertanyaannya? Lupa. Tips selalu tetap waras. Oh ya. Dalam menghadapi kekurangan dan kelebihan kita. Ya sebenarnya soal kekurangan dan kelebihan itu ada juga satu pendapat yang mengatakan kita tidak
kita tidak memiliki kekurangan. Kan itu hanya soal sudut pandang. Ya, sekarang saya nanya, Betul. menurut Nami kekurangannya apa? Banyak hal. Ya, satu saja misalnya, yang mungkin orang boleh tahu. Suka lelet. Lelet. Ya, tapi kalau orang Jaksel bilang itu quality time. Sudut pandang. Sudut Iya. pandang. Tapi dia tinggal di Jaktim. Ya, makanya dia salah tempat tinggal. Iya, saya tinggalnya di Depok. Oh iya. Iya lagi. Ya. Jadi semua tergantung bagaimana cara kita memandang kehidupan. Kalau kita menganggap hidup itu sulit, itu yang akan kita dapatkan. Kalau kita menganggap hidup sebagai sebuah berkat, maka kita merasa terberkati setiap hari kan. Jadi menurut saya sederhana saja kok. Tapi kalau kita harus memilah dengan tegas antara kekurangan dan kelebihan, ambil secari kertas, tuliskan semua hal-hal yang menjadi bagian positif dari diri kita. Di sisi sebelah kanannya, jangan tulis kekurangan. Tuliskan judul sebagai hal-hal yang harus saya improve atau saya perbaiki. Ya kan? Karena kan hidup adalah sebuah proses. Sampai kapan? Nggak tahu. Ya kan? Sampai kehidupan kemudian berhenti bagi kita. Dan kita tidak pernah tahu. Dan kedua adalah, jangan pernah mengukur waktunya kita dengan orang lain. Beda dong. Ada yang bilang, wah, udah 40, top 40 before 40. Ya kan? Yes. 40 tokoh yang 40. sukses sebelum Iya. umur 40. Ya kan? Iya, kalau sampai umurnya 41. Kita nggak pernah tahu. Iya. Jadi kita nggak usah sirik. Misalnya, wah, si A misalnya kan, dia udah jadi direktur utama sebuah perusahaan multinasional, umurnya 39 tahun. Ya kan? Nah, jam waktunya saya dan dia kan berbeda. Contoh, Colonel Sanders yang membangun KFC. Dia mulai umur berapa? 66 tahun dia mulai dia belajar buka usaha gerai ayam goreng Kentucky waktu itu. Iya kan? Betul. Dan ya, dia diberikan berkat Tuhan, umurnya bisa sampai 80-an something gitu kan. Artinya ya nggak boleh kita mengukur, wah, dia umur 40 udah jadi dirut, kok saya masih manajer gitu kan. Jam waktunya beda Nami. Ya kan? Nah, kita berprasangka baik aja, artinya oh berarti mungkin saya masih diberi kesempatan untuk umur lebih panjang lagi untuk mencapai cita-cita sebagai posisi tertinggi di perusahaan itu, misalnya begitu, ya kan? Yang ketiga, hindari orang-orang yang selalu, nih dua hal. Satu, menjelek-jelekkan keadaan dan orang lain. Ya kan? Bagi dia semuanya jelek. Ya kan? Itu pokoknya kalau ada orang di sekitar kita kayak gitu, kasih senyum aja, terus kita tinggalin. Jangan jadiin sahabat. Karena kalau kita bersahabat dengan orang itu, lama-lama kita menerima hal yang dia sampaikan, dan akhirnya kita menjadi sama dengan dia. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, hindari orang-orang yang selalu merendahkan impian kita. Nami pengen, wah, besok ya kalau aku jadi presiden direktur di perusahaan, dia bilang gini, nggak bakalan lu, ya kan? Orang kayak lu mah, paling nanti jadi ini apa, content creator gitu kan? Ngapain sih gaul sama orang kayak gitu? Dia tidak bisa melihat apa yang kita sudah lihat, ya kan? Itu namanya visi, ya kan? Sementara di sebelah kanan kita juga ada visi, televisi. Visi itu adalah sesuatu yang hanya dilihat oleh kita. Nah, kelilingi hidup kita dengan orang-orang yang bisa memahami visi kita, meski dia belum bisa lihat, ya kan? Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian merendahkan impian kita, tetap sama dengan senyum pertama, senyum korporat. Kasih senyum ke dia dan jangan jadikan dia sahabat kita. Percayalah Nami, orang-orang yang seperti itu, ketika impianmu nanti tercapai dan sukses, dia juga yang pertama kali menyapamu, "Hai sis," ya kan? Dia menyapamu sebagai saudara. Kemana aja lu selama ini? Iya, tapi jangan sampai misalkan orang itu jadi gengsian ya. Nah, misalnya contoh, misalnya tadi dibilang gini kan, misalkan contoh dari Bro Doni nih ya, adalah orang gengsian tapi pengen dijatuhkan sama Nami nih ya, sebagai ular kan. Jadi dibilang begini, wah, cita-citanya Bro Doni jadi presiden direktur. Dia bilang, wah gitu mana mungkin. Terus ya orang karena dia gengsi dijatuhin sama orang lain. Emang iya, kenapa? Nah, jadi pesan saya sih ya, kalau misalnya Anda ingin merasa tinggi daripada menjatuhkan orang lain, lebih baik Anda naik ke rooftop.
saya mempelajari kelebihan dan kekurangan, akhirnya saya bisa menemukan dan merumuskan ya satu kelebihan dan satu kekurangan yang harus Anda pegang sampai selama-lamanya. Di mana satu kelebihan itu adalah kita tidak mempunyai kekurangan, dan satu kekurangan kita adalah terlalu banyak kelebihan. Ya, itu menurut saya sesuatu hal yang prasangka positif ya, asal jangan over. Kalau sudah over, membuat orang jadi overconfidence dan akhirnya membuat merendahkan orang lain. Ya. Nah, ada lagi nih yang mau saya sampaikan, bahwa karena tadi saya dipotong Bro Roni, saya lupa. Dan sambil saya berusaha mengingat, ternyata saya sudah ingat ya. Jadi, kalau kita memiliki sebuah tujuan, daripada kita merendahkan kelebihan yang dimiliki orang lain, lebih baik kita fokus pada upaya untuk menambah kompetensi, kapasitas, dan kelebihan-kelebihan pada diri kita. Dan itu bisa kita lakukan dalam senyap. Orang tidak perlu tahu proses kita, ya. Yang penting selama kita berproses, ingat kita punya impian. Kalau misalnya ada orang yang membuat kita agak-agak gimana gitu ya, kok dia lebih sukses dari aku gitu kan, kita cari tahu apa rahasia kesuksesannya. Oh, ternyata pada saat orang tidur 12 jam sehari, dia cuma tidur 6 jam sehari. Pada saat orang tidur, dia bangun. Pada saat orang leha-leha, dia bekerja. Pada saat orang healing, jalan-jalan, dia tetap bekerja dengan aktif. Kita pelajari hal-hal bagus dari orang itu, ya kan? Daripada habiskan waktu kita untuk mencari kekurangan dan merendahkan orang itu, toh kita merendahkan orang itu nggak berpindah juga kebaikan itu kita, ya kan? Lebih baik kita cari kursus, kita cari seminar, kita cari pendidikan, kita cari konten-konten di YouTube yang bisa menambah kapasitas kompetensi kita. Kita ikut kursus, kita ikut training, kita ikut public speaking, ya kan? Cari Donny De Keyser, jadi dia coach misalnya. Komunikasi dan masuk Pak Eko. Masuk Pak. Soft selling banget ya, luar biasa. Dan kalaupun kita tidak bisa menyamai capaian setiap orang, kan sulit kan? Setiap orang punya capaiannya masing-masing. Toh kita sudah membekali diri kita dengan hal-hal yang baik. Dan itu lebih baik menghabiskan waktu, benamkan diri kita untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kita, daripada menghabiskan waktu untuk ngomongin, mencari-cari kekurangan orang lain. Luar biasa, super. Super mie atau super deal. Super deal. Super deal. Nah, tadi kita sudah mendengarkan mungkin pesan dari Bapak Roni Francis dan juga Bapak Donny De Keyser. Bagaimana kalau dari Bapak Donny sendiri mengatakan bahwa tiap orang memiliki timeline yang berbeda-beda, dan jangan lupa untuk bisa menemukan lingkungan yang mendukung kamu, yang sevisi dengan kamu, yang bahkan dia tidak menyepelekan atau menjatuhkan mimpi kamu. Seperti itu, betul ya? Berhasil postesnya kali. Luar biasa ya. Dengan Pak Roni juga tadi ya. Sudah. Mantap. Nah, semoga sahabat Eljon yang menonton di rumah bisa mendapatkan wawasan dan juga pesan-pesan yang sudah tentunya sama-sama kita kulik bersama, dan juga mungkin pelajaran-pelajaran hidup untuk kedepannya, apalagi pelajaran komunikasi yang tentunya diambil dalam Eltalk ini. Saksikan terus Eltalk hanya di Eljon TV dan juga Eljon Media, empowering life through communication. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!